Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot bersama saya Kak Tika. Hai teman-teman semua, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini. Kali ini pick a card, tentunya teman-teman banyak yang menunggu. Sudah lama sekali saya nggak post tentang pick a card ya. Dan yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe channel ini, aktifkan notifikasi loncengnya, dan cek secara berkala apakah kamu masih tetap mendapatkan notifikasi dari channel ini. Karena kalau kamu logout dari YouTube atau mengaktifkan mode samaran, maka ada kemungkinan kamu tidak akan mendapatkan notifikasi dari channel ini dan channel lain yang kamu subscribe. Oke? Dan subscribe juga channel Kak Tika. Channel Kak Tika khusus membahas tentang perjalanan Twin Flame dan juga khusus vlognya Kak Tika. Jadi kalau kamu yang ngerasa nggak suka pembacaan Twin Flame, ya ini tempat kamu, teman-teman yang khusus menantikan pembacaan zodiak. Tetapi kalau kamu yang ingin mengikuti perkembangan Twin Flame atau kamu salah satu Twin Flame itu, kamu boleh bergabung di channel saya ya. Yang satu lagi dengan tagar Kak Tika, kamu cari di kolom pencarian tagar Kak Tika. Oke? Kali ini pick a card-nya dengan tema bagaimana perasaan dia di tahun 2021 kepada kamu. Banyak kemungkinan yang akan terbaca di kartu ini, dan seperti biasa kalian pilih salah satu kartu tarot ini, karena dari kartu tarot yang kamu pilihlah saya akan mengambil energinya. Dan ini fun reading, mohon tidak terbawa secara emosional, baik itu kesedihan, baik itu kemarahan, ataupun hal-hal lainnya, karena ini fun reading. Jika kamu ingin personal reading dan kamu ngerasa energi kamu yang ketarik atau nyinggung-nyinggung di dalam kehidupan percintaan kamu, kamu boleh personal reading, tetapi itu berbayar dengan nomor WhatsApp yang ada di deskripsi channel. Dan satu lagi pengumuman, sambil saya ngobrol, kalian boleh pilih ya kartunya. Oke, pengumuman satu lagi, kalau kalian ingin sharing, ingin meminta saran, atau ingin konsultasi, itu tidak berbayar. Yang berbayar hanyalah personal reading melalui kartu tarot. Nggak semuanya solusi di dalam permasalahan kamu itu bisa didapatkan dari pembacaan kartu tarot. Kamu ngobrol aja sama saya, sharing melalui WhatsApp atau chatting ya. Katakan masalah kamu. Kalau memang kartu tarot atau saya membutuhkan kartu tarot untuk melihat energi kamu, untuk memberikan solusi, saya akan katakan. Tapi kalau saya masih bisa memberikan kamu saran, atau saya masih bisa merasakan dan mengetahui energi kamu dan apa langkah yang harus kamu ambil, itu free, tidak berbayar. Jadi ada sebagian yang menghubungi saya, dia seperti mengarahkan saya atau memerintah ya, saya rasakan ya, untuk membacakan kartu tarot untuk dia, dan itu sungguh tidak etis ya, tidak sopan. Jadi belajarlah untuk bisa menyikapi segala persoalan kamu untuk tidak terbawa secara emosional, dan terkadang emosi itu yang membuat kamu lupa tentang cara meminta pertolongan kepada orang lain, cara berbicara kepada orang lain ya. Jadi saya tahu solusi apa yang harus saya berikan kepada orang yang saya bantu, dan saya juga tahu siapa orang yang layak saya bantu. Apakah harus dengan membaca kartu tarot, ataukah saya memberikan solusi, ataukah saya sekedar ngobrol, ya banyak hal. Saya akan membantu dengan senang hati apa yang bisa saya bantu. Tetapi kalau untuk pembacaan kartu tarot itu menggunakan energi ya, dan itu sudah ada price listnya atau harganya, dan itu tidak bisa dikurang-kurangi. Oke, tapi kalau untuk solusi lain, insya Allah apa yang saya bantu dengan saran, dengan intuisi saya, dengan apa yang berdasarkan pengalaman saya yang sudah saya alami atau yang saya dapatkan dari energi kamu, saya akan bantu. Oke, tetapi mohon tidak mengarahkan, menggiring atau memerintah saya
melakukan sesuatu untuk kamu. Oke, ini hanya untuk teman-teman yang pernah. Jadi saya nggak tersinggung, saya benar-benar tidak marah. Kalau omongan saya sedikit kasar, wajar. Saya lahir di Medan, besar di Medan. Jadi kalau intonasi saya sedikit keras, ya orang dengar mungkin, oh Kak Tika marah nih, Kak Tika emosi. Nggak seperti itu. Ya, coba main-main ke Medan. Dan kamu lihat bagaimana cara orang Medan berbicara jika kamu yang belum pernah punya teman orang Medan, ya. Jadi minta tolong pun kata-katanya itu emang keras dan kasar, tapi hatinya seperti bolu meranti, ya, seperti bingkai Ambon. Oke, sekarang kita langsung saja. 1, 2, 3. Mana kartu yang kalian pilih tadi? Saya nggak akan berikan waktu lagi karena saya ngobrolnya juga sudah 5 menit, ya. Saya akan mulai dengan yang paling ujung, ya. Ini 1, 2, dan 3. Atau nantinya kalian tandai saja kartu mana yang kalian pilih. Oke. Bagaimana perasaan dia ke kamu di tahun 2021? Ingat, ini fun reading, ya. Kalau kamu ngerasa ini akan merusak emosional kamu bagi saat ini yang sedang bahagia, ya nggak usah diterusin, ya. Itu artinya bukan energi kamu yang kebaca. Bagaimana energi dia, perasaan dia kepada kamu di sepanjang tahun 2021? Apakah ada perubahan? Apakah ada yang ingin kembali? Apakah ada yang ingin berpisah? Apakah ada yang bosan? Apakah ada yang semakin cinta, ingin melekat, ingin berkomitmen, dan ingin menikah? Oke, untuk pemilih kartu tumpukan pertama. Satu kartu, King of Cups. Sepertinya di sini banyak yang nonton, yang mengikuti dan yang memilih tumpukan kartu pertama ini perempuan atau feminin, ya. Kartu kedua, Five of Cups. Kayak gini aja deh biar kamu bisa lihat. Dan yang ketiga ada Karma. Wow. Oh, ada The Hangman. Ten of Swords. Age of Wands. Oke, di bottom of the deck-nya ada Nine of Cups. Oke. Sepertinya yang memilih kartu tumpukan pertama ini, saat ini situasi kalian sedang baik-baik saja, atau kamu sudah berpisah, tetapi situasi kamu dalam keadaan udah nyaman berpisah dari dia, udah nyaman masalah kamu dengan dia selesai, dan kamu ngerasa bersyukur saat ini. Dengan apapun situasi kamu saat ini, apakah sudah lepas ataukah masih bersama, tetapi ini lebih kepada rasa syukur kamu terhadap diri sendiri, kepercayaan diri, keyakinan diri, dan kamu ngerasa tentram banget di hati kamu. Oke. Dan orang yang sedang kamu pertanyakan energinya King of Cups di 2021. King of Cups ini sebenarnya adalah energi yang penuh dengan perasaan romantis, ya. Tetapi dia sering drama. Artinya di sini akan ada situasi yang dia kemas menjadi sangat indah di hadapan kamu, tetapi ada hal-hal di balik keramahannya, candaannya, senyumannya, kasih sayangnya yang dia simpen. Dan di sini ada Five of Cups. Oke, Five of Cups ini adalah rasa menyesal. Jadi ada kemungkinan untuk kamu yang memilih kartu pertama. Mungkin dia di tahun 2021 akan menunjukkan kehidupannya kepada kamu, entah itu dari media sosial, entah itu dari teman-teman. Dia ingin menunjukkan kepada kamu bahwa dia bahagia. Dia gak masalah pisah sama kamu untuk yang berpisah, ya. Tetapi hal-hal yang paling tidak bisa dia dustai di dalam hatinya adalah rasa penyesalan. Menyesal karena berpisah dengan kamu, dan sepertinya di sini dia selalu terpikir
kepada kamu karena dia ngerasa apa yang dia jalani di dalam kehidupannya di tahun 2021 adalah karma perbuatannya. Jadi saya merasakan hidupnya akan berada di titik nadir dan ada banyak ketidakjelasan di dalam kehidupannya, baik itu pekerjaan, baik itu hubungan yang mungkin akan dia mulai dengan seseorang, atau pertemanan, atau juga apapun yang ingin dia lakukan untuk perubahan kehidupannya, move on dari kamu, kabur dari kamu, atau berlari sejauh-jauhnya dari kamu. Dia akan semakin ngerasa dekat dengan kamu. Ada kartu karma di sini ya. Jadi dia selalu ngerasa ini pasti nih karena perbuatan saya dahulu dengan kamu yang menonton video ini. Nah, di sini juga ada The Hangman, tapi saya merasakan dia takut untuk mendekati kamu. Takut karena dia pernah mengkhianati kamu. Ya, jadi dia ngerasa kamu itu nggak akan mungkin mau menerima dia kembali. Kamu nggak akan mungkin mau memaafkan dia. Sepertinya ini adalah final di kemarin itu ya, kamu dengan dia ini LDRan, sehingga ada proses yang kamu lewati untuk sembuh dari luka hati kamu terhadap atau dari perbuatannya ini. Oke. Nah, tetapi ada Age of Wands ya di 2021, bagaimanapun dia bertahan untuk tidak menghubungi kamu, untuk kabur dari pikiran-pikirannya tentang kamu, dia akan menghubungi kamu, dia akan berkomunikasi dengan kamu ya. Dan itu secara tiba-tiba, entah kenapa tiba-tiba fisiknya tidak bisa dikendalikan, jarinya juga tidak bisa dikendalikan, dia seperti tekan nomor kamu atau ngechat kamu. Mungkin ini perintah dari alam bawah sadarnya, karena kesadarannya di sini sudah dia sugesti untuk tidak ngingat kamu, untuk nunjukin kepada publik agar tujuannya ke kamu, supaya kamu itu tahu kalau dia baik-baik aja, dia nggak masalah, dia bahagia. Tapi seperti yang saya katakan, dia tidak bisa mendustai bahwa hidupnya penuh dengan rintangan selama tidak berada dekat dengan kamu, dan dia ngerasa karma di dalam kehidupannya nggak ada habis-habisnya. Oke. Kemudian di sini saya akan ambil satu kartu dari Lenormand. Ya, jadi dia akan mencoba berkomunikasi dengan kamu nih. Untuk memilih pile pertama. Ya, birds ya, melalui telepon atau chatting. Kamu dan dia akan berkomunikasi lagi. Jadi, bagaimana perasaan dia ke kamu di tahun 2021? Jawabannya adalah dia masih bimbang. Dia selalu teringat dengan kamu dan dia menyesal. Dan dia akan mencoba untuk berkomunikasi dengan kamu dari media sosial atau media internet ya, jadi melalui WhatsApp ataupun apa aplikasi yang kamu pakai yang dia ketahui bisa terhubung langsung dengan kamu. Oke, untuk pemilih pile pertama terima kasih, dan kita akan lanjut untuk pile kedua. Untuk yang kedua atau yang memilih kartu ini, mari kita lihat bagaimana perasaan dia di tahun 2021 kepada kamu. Satu kartu, Nine of Wands. Three of Cups. Wow. Kalau udah ngelihat kartu Three of Cups udah pada ngenes ya. Oke. Iya, ini tiga kartu ini arahnya seperti tripartite relation. Bagaimana perasaan dia kepada kamu di tahun 2021? Knight of Wands, Queen of Wands.
Apakah kamu yang memilih kartu ini kebanyakan dari divine masculine ya? Dan di sini Six of Pentacles. Oke, kamu yang memilih tumpukan kartu ini, Nine of Wands, Three of Cups. Sepertinya di sepanjang tahun 2021 ini jelas sekali energinya terbaca. Orang yang kamu pikirin, orang yang kamu pertanyakan, orang yang kamu lihat energinya di sini adalah seseorang yang menjalin hubungan cinta segitiga. Bukan hanya kamu yang ada di hatinya, tapi ada orang lain lagi, dan mungkin kamu sudah tahu ya. Dan di mungkin beberapa waktu ini, di akhir tahun ini, dia menutup komunikasi dari kamu. Terkadang dia menjawab chatting kamu, terkadang dia juga hilang tanpa kabar seperti ditelan bumi, dan cenderung tertutup ya. Di sepanjang 2021 dia akan semakin tertutup dari kamu, Nine of Wands ya. Tapi dia tetap stalking kamu, dia tetap cari tahu perkembangan kamu, lihat keadaan kamu, yang dia punya cara tersendiri. Mungkin kamu tidak punya cara untuk mengetahui kabar dia, tapi dia punya banyak cara untuk mengetahui kabar kamu. Okay? Orang yang kamu pertanyakan ini cerdik. Ya, kalau dia nggak cerdik, dia nggak akan bisa menjalani hubungan tripartite relation. Okay? Hanya orang-orang yang pikirannya di sini bisa menggunakan otak kiri dan otak kanannya secara bersamaan yang bisa menjalani hubungan tripartite relation. Okay? Three of Cups ya. Jadi tidak ada hal-hal yang merintangi di dalam kehidupan dia selain hubungan cinta segitiga. Ya, pembagian hati kiri dan kanan, kamu dan orang yang bersamanya juga. Okay? Seven of Swords, penuh drama, strategi, kelicikan, ada hal-hal yang dicurangi. Jadi kalau kamu memang sudah pernah mengalami permasalahan ini dengan orang ini, tetapi kamu dan dia memaafkan di tahun 2020, ya mudah-mudahan ini tidak resonate ya. Karena saya rasakan ini adalah sesuatu yang berulang. Hal-hal yang pernah dia lakukan dulu dan terulang kembali. Mungkin dia katakan kepada kamu menyesal, tidak lagi melakukan perbuatan itu. Tapi dengan Seven of Swords di sini ya, ada hal-hal yang dia dramakan, sandiwara dan intrik, kecurangan-kecurangan. Dari Three of Pentacles ini dia selalu waspada, dia selalu siap siaga. Mungkin dia akan mencoba mengatur segala strategi agar terlihat di hadapan kamu dia tidak menjalani hubungan tripartite relation. Atau kamu tahu ya, kamu adalah orang kedua di dalam hubungan ini, tetapi mungkin ada perjanjian dengan kamu, dia nggak kembali lagi kepada yang pertama atau kepada yang kedua, tapi seperti ada hal-hal yang dia tutup-tutupi dan dia waspadai di sini. Dengan Knight of Wands dan Queen of Wands, dia mengikuti apa yang kamu iramakan. Jadi selama kamu diam, ya dia ngerasa kamu nggak tahu. Selama kamu di sini ngerasa bahagia, nyaman-nyaman aja dengan sikap dia akan terus seperti itu. Okay. Tetapi jika kamu di sini sedikit saja mengetahui atau menggertak, dia akan langsung ciut. Ya. Jadi pertanyaan kamu atau pertanyaan untuk energi kali ini, bagaimana perasaan dia di tahun 2021? Perasaan dia ke kamu terbagi. Ada orang lain yang dia cintai, yang dia sayangi, yang dia inginkan di dalam hidupnya. Nah, tetapi dia tidak ingin melepaskan kamu dengan Knight of Wands. Dia masih ingin kamu mengikutinya atau dia mengikuti kamu. Tapi dia terbagi perasaannya ya. Satu kartu dari Lenormand untuk melihat perkembangannya atau lebih dalam. Siche, wow. Adanya pemutusan hubungan secara tiba-tiba. Apakah ini kamu dengan dia atau dia dengan orang ketiga itu yang masuk di dalam hubungan kamu? Ya, atau memang kamu di sini yang masuk dalam hubungan berpasangan yang sudah lebih lama? Akan ada salah satu yang terputus di sini, yang diputuskan hubungannya. Oke. Jadi saya pikir cukup sampai di sini untuk yang memilih tumpukan kartu tarot kedua, dan kita akan lanjut untuk yang ketiga. Oke, untuk yang memilih kartu tarot ini, saya akan lihat
bagaimana perasaan dia ke kamu di tahun 2021. Terlalu banyak. Oh, Five of Wands ya. Oke. Kartunya jumping satu persatu, jadi saya ambil semua tiga-tiganya. Oke. Ada The Star dan Knight of Swords, dan kemudian ada Judgment. Oke, King of Wands dan The Sun. Wow, dua energi major arcana positif dan satunya Judgment, antara positif dan negatif ya. Queen of Pentacles energinya. Jadi kamu di sini divine feminine ya. Apakah kamu laki-laki atau perempuan? Energi kamu di sepanjang 2021 sangat erat kaitannya dengan divine feminine. Apakah yang kamu pertanyakan ini divine feminine ya? Jadi orang yang kamu pertanyakan ini adalah seseorang yang terkadang mementingkan dirinya sendiri, ego, tetapi dia sangat logika, materialistis iya, tetapi dia ini orang yang berhati baik, loyal, ya, senang membantu atau rela berkorban. Hanya saja, kalaupun dia berkorban, dia tidak akan mengabaikan dirinya. Itulah logika ya. Dan ini orang punya kestabilan cukup baik di finansialnya. Bagaimana kamu melihat dia adalah seseorang yang bisa menata kestabilan finansial di tahun 2020? Begitu banyaknya orang-orang yang kacau keuangannya, tetapi dia tetap stabil di tahun 2020. Jika iya, maka ini energi dia. Ya, kalau enggak, berarti bukan energi dia dan kamu boleh tidak meneruskan video ini dan tonton video-video lain di channel ini. Oke? Di tahun 2021 akan ada konflik pertengkaran antara kamu dengan dia, Five of Wands ya. Ini adalah perdebatan antara prinsip. Jadi ada pendapat kamu, ada keinginan kamu yang dia tolak mentah-mentah. Ada permintaan kamu yang dia tolak mentah-mentah. Oke. Dan saya merasakan di sini ada keterkaitan dengan impian atau keinginan yang sangat dalam. Apakah ini keinginannya dia atau keinginannya kamu ya, karena ini energinya, saya tarik energi dia, bisa saja ini energi dari dia sepenuhnya, tapi bisa saja vice versa ya. Oke, jadi antara kamu dengan dia di tahun 2021 ada keinginan salah satu pihak yang memang benar-benar ini adalah impian di dalam kehidupannya, tetapi salah satu nggak setuju atau salah satu sepertinya kurang gitu percaya sehingga clash ya, perdebatan demi perdebatan terjadi, konflik ya, atau ada yang berpisah sementara untuk ngadem-ngademin otak ya, cari tempat untuk bengong dulu untuk mendapatkan inspirasi dan solusi. Tetapi setelah kamu dengan dia bertengkar, pada akhirnya kamu sadar bahwa percuma juga bertengkar dengan dia, toh kamu larang pun dia akan melakukannya. Kalau kamu nggak larang juga, artinya perdebatan ini sia-sia. Tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Sama-sama menderita, sama-sama tersiksa karena berpisah. Dan kamu ngerasain bahwa kamu juga masih butuh dia dan dia juga seperti itu. Hanya saja mungkin ada solusi yang harus dicari terkait dengan impian dari salah satu pihak, karena kalau ini kamu maka dia harus memahami kamu memiliki takdir untuk meneruskan impian kamu ini, karena di sini The Star ya. Jadi impian yang memang seperti sudah ditakdirkan untuk kamu, sudah jalannya untuk kamu. Mungkin ada yang ingin jadi artis di ibu kota, atau ada yang akan menjalani kontrak kerja di luar negeri ya, tapi ada ketidaksepahaman dan butuh kepercayaan. Saya rasakan dengan adanya Knight of Swords ya,
butuh kepercayaan di pikiran masing-masing agar tidak terlalu emosional berpikir yang buruk-buruk saja. Ya, pikirkan yang baik-baiknya juga. Oke. Ada Judgment, King of Wands, dan The Sun. Ini King of Wands berpasangan dengan Queen of Pentacles. Yang mana energi kamu di sini sepertinya divine masculine dari hubungan ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa diam, melihat, dan juga ya udah deh, terserah. Sementara divine femininnya di sini lebih agresif, lebih aktif, dan lebih menentukan sikap. Divine masculine kebijaksanaannya banyak terhalangi oleh hal-hal yang dia tidak mampu lakukan. Jadi ini seperti toh kalau dia larang juga dia nggak bisa berbuat lebih untuk kamu. Dia nggak bisa melakukan sesuatu yang bisa membantu kamu menggapai impian kamu. Jadi karena itu juga dia ngerasa ya udah deh, terserah kamu. Konflik juga percuma karena aku juga masih butuh kamu. Itu yang dia rasakan. Dan ada Judgment juga ya. Jadi Judgment ini adalah kesadaran tertinggi karena konflik ini. Konflik ini akan mengajarkan dia bahwa kamu itu seseorang yang harus didengar, harus difahami, dan mungkin kamu akan eksistensi di 2021 sehingga dia harus paham kamu akan berkembang di 2021, entah itu dari sisi karir, bisnis, ataupun pekerjaan. Kecemburuan tidak akan membuat hubungan ini berkembang, tetapi semakin tidak menentu ya, dan semakin akan berujung pada perpisahan nantinya. Jadi ya dia akan memahami, dan itu yang membuat dia sangat sadar bahwa kamu mungkin akan meninggalkan dia sewaktu-waktu ketika kamu di sini sudah semakin sukses, tenar, dan berhasil ya. Tetapi ada The Sun di sini ya. Mungkin ada anak di antara kalian di 2021, atau dia menginginkan anak, atau ada kaitannya dengan anak yang akan kamu tinggal nanti ketika kamu ingin mengikuti impian kamu ya. Oke, saya akan lihat lebih dalam dari kartu tarotnya dari Lenormand. Satu kartu Clovers ya, masalah akan berlalu, jadi mungkin akan memanas di 2021 hubungan kamu dengan dia, atau memang kalaupun kamu dan dia di sini sudah berpisah, akan ada konflik lagi yang akan membuat kalian itu berkomunikasi kembali. Jadi konflik juga komunikasi ya, yang nggak mungkin konfliknya secara ilmu tenaga dalam ya. Jadi di sini akan ada kemungkinan kamu dan dia berkomunikasi kembali di 2021 jika kamu dengan dia di sini LDRan, tetapi baiknya sebentar dan kemudian akan konflik lagi. Karena perbedaan pendapat itu tadi, perbedaan cara pikir dan cara pandang. Yang satu ingin berkembang, sementara yang satu inginnya kamu atau salah satunya ya ingin tetap bersama aja dalam situasi segala kondisi, mangan gak mangan asal ngumpul istilahnya ya. Dan itu gak kamu banget, atau gak salah satunya yang memiliki cara pikir seperti ini. Jadi salah satu di sini akan berpikir ketika mandek maka harus melakukan sesuatu, gak bisa mandek terlalu lama. Kalau kamu gak bisa, ya saya yang akan bergerak. Seperti itu. Ada yang sangat tegas di dalam hubungan ini dari Queen of Pentacles ini ya. Sementara yang satunya lagi ya sabar, tunggu sebentar lagi, akan ada rezeki dari Yang Maha Kuasa, masalah kita akan selesai. Nah kamu salah satunya Queen of Pentacles ini gak akan bisa terima sikap penundaan dengan kesabaran. Oke. Dan energi The Sun bersama dengan The Clovers. Jadi bagaimana perasaan dia kepada kamu di tahun 2021? Dia tetap tidak bisa melakukan apapun untuk membantu kamu, tetapi dia ingin kamu menjaga kesetiaan kamu, menjaga cinta kamu untuknya, karena dia di sini menganggap kamu adalah mataharinya, kamulah kehangatan
di dalam kehidupannya yang dingin, yang mungkin ada hal-hal dari masa lalu ya yang membuat dia di sini sangat kaku dan ngerasa nggak punya tempat berlindung ya selain kamu. Dan wajar kalau dia ngerasa sangat sedih ketika ingin kamu tinggal atau kamu ingin berkembang ya, karena kamulah satu-satunya harapan di dalam kehidupannya. Dia ngerasa takut kehilangan kamu, sangat takut di sini. Tapi di sini masalah akan selesai di tahun itu juga. Jadi ini seperti trigger di dalam hubungan kalian yang akan membuat kalian berdua sadar bahwa kalian berdua ini soulmate dan saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Ada hal-hal juga yang harus kalian lakukan bersama-sama. Satunya penuh dengan kekurangan dan satunya penuh dengan kelebihan untuk menutupi kekurangannya. Dan ya, ini dilemanya hanya keras dan emosional yang satunya, dan yang satu lagi lebih sabar dan mendukung dengan doa. Ya, oke, untuk pembacaan kartu tarot yang terakhir, saya pikir cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman yang mengikuti pick a card ini. Jangan lupa di like, comment, share kepada teman-teman kamu. Katakan bahwa channel ini ada. Terima kasih. Yang ingin personal reading berbayar ada alamat WhatsApp di deskripsi video ini. Silakan pertanyakan caranya. Jangan sungkan ya. Terima kasih sekali lagi. Salam hangat penuh cinta. Selamat menyambut 2021. Bye.